Salam sejahtera jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Dan kiranya iman rohani kita terus disegarkan dan dikuatkan melalui setiap persiaran rohani yang kita lakukan setiap hari. Renungan menyambut Jumat Agung dan Paskah hari ini, Senin 29 Maret 2021, dengan tema Mengeluh dalam hidup atau hidup dalam mengeluh. Terambil dari Yohanes 12 ayat 12 hingga 16. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Peristiwa Minggu Palem atau Palma tentu tidak asing bagi kita. Kita dapat membayangkan Yesus mengendarai keledai disambut dengan sederhana namun meriah. Namun, pernahkah kita coba menempatkan diri kita dalam posisi para murid Yesus menjelang peristiwa tersebut? Bayangkan para murid sudah berada di Bukit Zaitun. Hanya seperjalanan sabat jaraknya dari Yerusalem. Tetapi Yesus tidak segera menyelesaikan perjalanan dan justru menyuruh dua orang muridnya pergi ke kampung di dekat sana untuk mencari keledai, dan mereka juga harus memberikan penjelasan apabila pemilik keledai itu bertanya kepada mereka. Untuk apa para murid harus melakukan semua itu? Injil Matius dan Yohanes menjelaskan bahwa semua itu dilakukan untuk menggenapi nubuat nabi. Tapi Injil Yohanes juga memberikan catatan yang menarik, yaitu bahwa para murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Kita bisa melihat dalam Yohanes 12 ayat 16. Tindakan dan perintah Yesus sebenarnya cukup merepotkan, dan semua itu bisa saja menjadi alasan bagi para murid yang tidak mengerti untuk bertanya dan mengeluh kepada Yesus. "Guru, mengapa harus begini? Guru, mengapa tidak begitu?" Tetapi mereka tetap bersikap taat. Hingga akhirnya ketika mereka mengerti, barulah mereka sadar bahwa mereka telah melakukannya juga untuk menggenapi satu bagian dalam rencana Allah yang mulia. Sungguh istimewa. Bukankah seringkali Tuhan juga membiarkan kita berada dalam situasi yang kita tidak mengerti akan hal itu? Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa dan sumber berkat. Tetapi kita masih juga menghadapi pergumulan berat. Tuhan itu Allah yang baik dan adil. Tetapi kita masih saja mengalami kejahatan dan ketidakadilan. Tuhan itu Allah yang penyembuh. Tetapi kita masih saja merasakan kesakitan dan kedukaan. Dan masih banyak lagi keadaan yang bisa jadi alasan untuk kita mengeluh. Sebagai orang yang tidak mengerti akan hal itu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ketika berbagai hal terjadi dan kita tidak mengerti akan hal itu, belajarlah dari teladan para murid Yesus. Tetap dengarkan dan taati perintah Yesus. Terlebih lagi, belajarlah dari teladan Yesus. Bukankah Dia berhak menunggangi kuda yang gagah?
tetapi dia justru memilih keledai yang sederhana. Bukankah seorang raja berhak disambut dengan panji-panji kerajaannya? Tetapi dia hanya disambut dengan lambaian daun palma. Yesus tidak memikirkan perkara-perkara yang menjadi haknya sebagai raja. Yang dia pikirkan adalah menggenapi karya keselamatan sebagai hamba yang menderita. Tuhan mengizinkan umat-Nya mengeluh dalam hidup, tetapi Tuhan tidak menghendaki umat-Nya hidup dalam mengeluh. Mari belajar untuk puasa mengeluh. Jangan terlalu fokus pada masalah, tapi perhatikan dan taatilah firman Allah, dan tetap percaya ada rencana Allah yang mulia. Kiranya keluhan akan berganti menjadi pujian. Amin.